Tuhan, jadikanlah kami hamba yang baik, yang setia kepada Engkau. Kami bersyukur Engkau sudah kumpulkan kami di tempat ini. Kami datang haus Tuhan untuk mendengar daripada-Mu, untuk bersekutu dengan Engkau Tuhan, untuk menerima daripada kehidupan-Mu, dari firman-Mu, dari roh-Mu, dari kuasa-Mu Tuhan. Kerjalah dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Bukalah telinga kami untuk mendengar firman-Mu dan apa yang Roh mau katakan kepada segala sidang jemaat Tuhan. Berfirman, supaya kami siap Tuhan. Bicaralah kepada kami Tuhan. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Saya senang ketemu dengan kalian. Sudah mungkin sebelum COVID baru kami datang di sini. Dan suami saya di KTC pagi ini, jadi saya di sini. Tapi kami percaya bahwa inilah suatu zaman yang sangat penting. Tuhan sedang mengerjakan hal yang baru dan kita harus siap untuk apa yang ada di masa depan. Karena yang kita akan hadapi dalam beberapa tahun ke depan ada tantangan-tantangan yang dunia belum alami sebelum ini, ya. Saya sebut saja AI, Artificial Intelligence. Kita hidup pada suatu dunia yang sangat cepat berubah. Kita hidup pada suatu zaman yang baru. Saya yakin kita hidup sangat dekat kepada kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi untuk itu kita harus siap. Jangan buang-buang waktu. Kita tidak tahu hari atau saatnya dia akan datang, tapi kita tahu kita hidup pada masanya, musimnya. Musim sudah berubah. Kalau di Australia, baru ada perubahan musim dari musim gugur tanggal 1 Juni berubah musim menjadi musim dingin di Australia. Dan saya rasa bahwa kita sedang mengalami suatu perubahan musim dan kita harus siap. Untuk itu kita harus tahu rahasia-rahasia Allah. Jadi itu topik saya hari ini, rahasia Allah. Ada beberapa rahasia yang dinyatakan. Saya akan bicara tentang rahasia kerajaan Allah. Kita lihat di dalam firman Tuhan ada rahasia kerajaan Allah. Apakah saudara tahu apa rahasia kerajaan Allah? Yesus bicara tentang itu. Saya akan ambil dari Matius, Markus, dan Lukas. Kalau saudara tahu Injil, Matius, Markus, dan Lukas, ada banyak cerita yang sama. Dan seringkali kami pikir, semua sama saja. Tapi ada gunanya baca semuanya. Karena Tuhan mau bicara kepada kita dari firman-Nya. Kita perlu tahu firman-Nya, ya. Banyak orang pikir mereka tahu firman, tapi mereka tidak mendalami firman.
Saya ingat waktu saya di sekolah minggu, saya umur 4 atau 5 tahun. Saya sudah dengar cerita di sekolah minggu berulang kali. Jadi saya jadi agak bosan. Saya sudah dengar tentang cerita mengenai Yesus di kapal di badai. Saya sudah dengar cerita tentang Yesus bagi ikan dan roti. Ya, saya sudah dengar 4-5 tahun. Saya sudah tahu apa yang ada di dalam Injil. Tapi sekarang saya baca ulang apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil. Sudah lewat 70 tahun. Sudah, ada hal yang baru. Saya rasa sangat exciting untuk membaca firman Tuhan. Karena firman Tuhan adalah firman yang hidup. Saya baca buku lain dan buku lain mati. Sudah baca, sudah tahu. Tapi firman Allah sudah baca, tidak pengen tahu. Karena ada rahasia-rahasia. Untuk rahasia-rahasia itu harus gali. Seperti cari emas. Orang di Australia ada yang cari emas, mereka pergi ke tempat yang sama dan mereka cari di mana itu emas. Lalu mereka dapat sedikit saja, mereka senang sekali karena berharga. Apakah firman Tuhan berharga kepada kalian? Sampai kita cari seperti emas, mungkin hari-hari tidak dapat apa-apa, tapi tiba-tiba satu hari, sudah dapat apa yang dicari, emas dari firman Tuhan. Jadi di dalam waktu saya sudah makin tua, saya makin belajar firman. Saya sangat senang baca surat-surat Rasul Paulus. Lalu sudah lebih tua lagi, ini surat, ini kitab nabi-nabi. Wow, luar biasa. Saya ingat waktu saya umur 24, 1 tahun sebelum kami datang ke Indonesia, saya ada 2 anak kecil, bayi yang baru lahir, anak yang 18 bulan. Saya di rumah sepanjang hari, suami saya sibuk pelayanan, ada kebaktian tiap malam. Saya sendiri di rumah, hanya 1 jam, 2 anak itu tidur. Jadi saya ada kesempatan untuk baca firman. Saya baca Nabi Habakuk. Dan tiap jam itu saya belajar 1 ayat saja. Saya cari tiap kata, saya bandingkan ayat dengan ayat. Saya pikir, wah, ini Nabi Habakuk, itulah suatu kitab yang luar biasa. Sudah baca Nabi Habakuk? Luar biasa itu. Dan semua kitab di dalam firman ada makanan, ada pengajaran. Jadi kita akan mulai dengan lihat apa yang dikatakan di dalam hal yang sama dalam 3 pasal. Pertama, Matius 13 ayat 11. Yesus sedang bicara kepada murid-muridnya dan dia berkata kepadamu, murid-murid Kristus, diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada mereka tidak. Siapa mereka? Ribuan orang yang sudah dengar pengajaran dari Yesus di luar. Tapi sekarang dia berkata kepada murid-muridnya, apakah kamu murid-murid Kristus? Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga.
Markus, cerita yang sama. Kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah. Tapi kepada orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Lukas pasal 8 ayat 10, Yesus bicara kepada murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Tetapi kepada orang-orang lain hal itu diberitakan dalam perumpamaan, supaya sekalipun memandang mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mengerti. Jadi orang luar, orang yang datang untuk dengar Yesus, mereka dengar perumpamaan, mereka memandang tapi tidak melihat, dan mereka mendengar tidak mengerti. Sebenarnya ini satu kutipan dari Yesaya. Yesaya diberi satu pesan, kalau tidak salah Yesaya pasal 6, dia disuruh untuk pergi beritakan pesan dari Tuhan, dan dikatakan kepada Yesaya, orang akan dengar tapi mereka tidak akan mengerti. Orang tidak akan terima. Jadi bikinlah telinga mereka tuli dan matanya buta, dan supaya mereka tidak bisa mengerti dengan pikiran. Jadi kita harus hati-hati bahwa kita sungguh mendengar firman. Ya, sangat gampang di dalam kebaktian kita dengar firman. Pulang sebelum semua. Sangat gampang sedang dengar firman, buka HP, baca ayat, lalu ada SMS yang masuk, ada WA yang masuk. Kami seperti dengar tapi tidak mendengar. Kita harus sungguh punya telinga yang terbuka untuk dengar apa yang Tuhan mau katakan. Di dalam Wahyu pasal 2 dan 3, di dalam 7 surat yang ditujukan kepada 7 sidang jemaat Allah, ada satu ayat yang diulangi kepada semua, satu pesan 7 kali dikatakan. Dalam Wahyu 2 dan 3, mungkin orang bosan baca karena diulangi 7 kali. Siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada segala jemaat. Siapa yang bertelinga, hendaklah mendengar. Betapa penting mendengar firman Tuhan, mendengar rahasia firman Tuhan. Karena iman datang dari pendengaran, dan pendengaran dari firman. Jadi Yesus memberi firman kepada semua. Tapi kepada muridnya dia berkata, mereka hanya dengar perumpamaan. Tapi kepada kamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan Allah. Jadi ini sesuatu hal yang penting. Apakah kita mengetahui rahasia kerajaan Allah? Apa itu kerajaan Allah? Yesus memang berkata kita harus berdoa ya, supaya kerajaan datang. Doa Bapa kami
Matius 6 ayat 10, datanglah kerajaanmu. Itulah doa kami ya. Doa kepada Bapa. Apa kita harus berdoa? Datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi Yesus berkata kita harus berdoa supaya kerajaan datang. Tapi bukan hanya itu. Kita juga harus carilah kerajaan. Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dia berkata semua lain akan ditambahkan. Tapi yang penting carilah dahulu kerajaan Allah. Banyak orang carilah dahulu makanan, minuman, apa yang penting. Harus ke restoran, apa yang menu, yang itu yang penting. Tapi Yesus berkata jangan khawatir apa yang kamu akan makan dan minum. Memang harus pikirkan itu juga ya. Saya harus bawa mobil saya di Australia pergi ke supermarket tiap minggu mencari makanan, mencari minuman. Sewaktu-waktu harus cari pakaian. Ya, Yesus berkata jangan khawatir tentang semua itu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Yesus berkata jangan khawatir akan hal besok. Hari ini cukup banyak masalah, jangan khawatir tentang besok akan lebih banyak. Jadi jangan khawatir. Carilah dahulu kerajaan Allah, karena kerajaan Allah adalah damai dan sukacita di dalam Roh Kudus. Itulah yang harus menjadi pokok pencarian kita. Kalau kita ada murid, kalau hanya orang luar, ya carilah makan, cari minum. Tapi kalau mau jadi murid Kristus, carilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya. Kita lihat ada tanda kerajaan itu datang. Yang pertama dalam Lukas 10 ayat 9. Yesus berkata kepada murid-murid yang diutus oleh dia, sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Jadi satu tanda kerajaan Allah dekat adalah bahwa orang sakit disembuhkan. Jadi pergi sembuhkan orang ya. Dan berkata kepada, sekarang kerajaan Allah sudah dekat. Kalau mereka disembuhkan, itulah tanda kerajaan Allah sudah dekat. Siapa boleh sembuhkan orang? Siapa punya kuasa untuk sembuhkan orang? Saudara dan saya ya, yang penuh dengan Roh Kudus. Ya, saya bicara ini kepada saya sendiri karena saya jarang berdoa untuk orang dan mereka sembuh. Tapi saya yakin ini yang Tuhan mau laksanakan dalam satu cara yang luar biasa yang belum pernah dialami. Inilah saatnya. Kita boleh lihat ini terjadi. Sembuhkan orang. Pergilah. Jangan tunggu sampai orang sakit masuk di gereja. Pergilah. Dan sembuhkanlah mereka. Itu perintah Yesus. Pergilah, sembuhkanlah orang. Jadi kalau kita ketemu dengan orang sembuh yang sakit, kami wajib untuk mendoakan mereka ya. Ketemu mereka di jalan, ketemu mereka di supermarket, boleh saya berdoa untuk kamu? Ya. Mudah-mudahan itu bisa terjadi. Kita harus ada iman didasarkan firman dan inilah perintah dari Yesus. Jadi pergilah sembuhkan orang dan berkata, kerajaan Allah sudah
dekat kepadamu. Yang kedua, satu tanda lagi, setan diusir dalam Lukas 11 ayat 20. Tapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Ini kesaksian dari 100 tahun yang lalu. Saya harap akan ada banyak kesaksian yang lebih modern. Tapi ini kesaksian dari dua pendeta Pentakosta yang pertama yang datang ke Indonesia. Mereka orang Belanda dari Amerika diutus. Mereka akan masuk Surabaya, tapi mereka masuk Bali. Salah masuk, salah turun dari kapal. Jadi mereka dua pendeta ini jalan-jalan di Bali dan mereka lihat seorang nona yang kerasukan setan. Dan banyak orang sekeliling. Jadi dua pendeta itu mereka tidak tahu bahasa Bali, tidak tahu bahasa Indonesia. Mereka pergi kepada nona itu dan mereka mulai berbahasa roh dan mereka mendoakan. Lalu tiba-tiba nona itu sembuh. Dia berdiri sudah sehat kembali, tidak lagi dirasuk oleh setan. Lalu tiba-tiba datang dua polisi. Mereka tangkap dua orang Belanda itu, bawa ke kantor polisi dan berkata, kamu tahu apa yang kamu sudah berbuat? Kamu sudah mengganggu satu upacara agama Bali. Mereka akan marah sekali dan mereka akan datang dan kami tidak bisa tolong kalian. Jadi dua pendeta itu ada di kantor polisi, tunggu-tunggu. Sudah beberapa waktu datanglah orang, banyak masa datang. Dari jauh mereka melihat dan polisi berkata, kami tidak bisa tolong kamu berdua. Mereka datang lebih dekat dan ternyata mereka tidak datang untuk bunuh dua pendeta itu. Mereka datang untuk bawa buah dan bunga dan karena mereka begitu senang. Rupanya waktu mereka berdoa dalam bahasa Bali, mereka juga sudah berdoa. Mereka berdoa dalam roh, mereka berdoa dalam bahasa Bali. Mereka tidak tahu dan yang disembuhkan adalah anak dari raja di sana. Jadi itu di dalam sejarah Indonesia suatu tanda bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Sekarang ada 100 tahun sejak waktu itu ada jutaan orang Pentakosta di Indonesia. Dan 2 minggu yang lalu kami di Palu, 50 orang berkumpul untuk merayakan Paskah. Dan mereka semua angkat tangan, menyanyi, menyembah Tuhan. Itu luar biasa perubahan yang sudah terjadi di Indonesia. Kerajaan Allah sudah masuk. Jadi ada tanda-tanda kerajaan sudah datang. Sembuhkan orang, usir iblis, kerajaan Allah sudah dekat. Dan kita lihat waktu Yesus bicara kepada utusan Yohanes Pembaptis yang minta, apakah engkau Mesias yang sudah datang? Yesus jawab kepada mereka, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, kepada orang miskin diberitakan kabar baik.
Inilah tanda kerajaan Allah sudah datang. Inilah tanda Raja sudah datang. Yesus sudah datang. Dia melakukan semuanya itu. Siapa kita? Anak-anak kerajaan, ya? Apakah kita melakukan ini? Apakah kita sanggup melakukan itu? Sanggup? Sanggup? Siapa yang sanggup melakukan? Yesus. Di mana Yesus? Di dalam kita, ya. Jadi kita yang adalah murid-murid Yesus, anak-anak raja, anak-anak kerajaan, Tuhan mau supaya kita melakukan semuanya ini juga. Jadi jangan takut, ya. Kita tidak bisa berbuat dengan kuasa sendiri. Itu bukan tanggung jawab, tapi tanggung jawab itulah untuk melakukan dengan iman. Dan Tuhan, Dia yang akan melakukannya di dalam kita, lewat kita. Seperti 2000 tahun yang lalu, ada satu anak Allah yang mengerjakan ini. Sekarang ada jutaan orang penuh dengan Roh Kudus yang sudah dipenuhi dengan kuasa yang sama, dan kita juga boleh melakukan tanda-tanda kerajaan ini. Amin. Amin. Percaya? Percaya. Orang benar akan hidup oleh sebab percaya. Tanda kerajaan. Lalu Yesus berkata dalam Markus 9 ayat 1, katanya lagi kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa, dengan dinamis. Ya. Beberapa waktu sesudah itu, kerajaan datang dengan kuasa. Karena sesudah Yesus mati di atas salib, dan Dia dibangkitkan, dan Dia mau naik ke surga. Kata-kata terakhir sebelum Dia naik ke surga dalam Kisah 1 ayat 6, waktu banyak orang kumpul dan bertanya kepada Dia, murid-murid berkata, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Sebenarnya pertanyaan mereka salah. Tapi Yesus jawab, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kapan kerajaan akan datang? Kamu akan menerima apa? Kuasa dinamis, kuasa yang meledak, powerful, yang dapat menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta. Kuasa itu, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, sudahkah Roh Kudus turun ke atas kamu? Ya. Kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus sudah turun ke atas kamu. Kalau kita sudah dibaptis dengan Roh Kudus, kita dipenuhi dengan kuasa Roh, kita diberi dinamis, kuasa yang meledak. Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Judea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan jadi saksiku di JGC. Jakarta Garden City. Kamu akan jadi saksi di Jakarta. Kamu akan jadi saksi di seluruh Jawa. Kamu akan jadi
katakan, tinggal kita percaya firman-Nya. Kami sudah terima kuasa kerajaan. Kita hidup di dalam kerajaan Allah dan kita ada kuasa kerajaan itu. Tapi siapa masuk kerajaan? Bukan sembarangan orang. Matius 5 ayat 20, yang benar akan masuk kerajaan Allah. Yang punya kebenaran yang melebihi kebenaran dari orang Farisi. Kebenaran yang melebihi kebenaran ahli-ahli Torah. Kebenaran yang melebihi kebenaran para imam. Kebenaran yang sungguh datang dari Tuhan. Yang benar akan masuk. Yang melakukan kehendak Bapa. Bukan melakukan kehendak diri. Yesus mengajar kita berdoa supaya jadi seperti Dia. Supaya kita berdoa. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendak-Mu. Dia menghadapi kematian. Dia menghadapi penderitaan. Dan dia berdoa, bukan kehendakku, tapi kehendak-Mu. Inilah orang yang akan masuk dalam kerajaan. Siapa masuk kerajaan? Orang yang bertobat dan menjadi seperti anak kecil. Anak kecil gampang percaya perkataan papa. Gampang percaya perkataan mama. Kita harus jadi seperti itu. Dan kita harus lahir baru. Karena hanya orang lahir baru yang masuk di dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita sudah masuk kerajaan Allah dan kita sudah dibaptis dengan kuasa kerajaan Allah, kita dapat melakukan pekerjaan kerajaan Allah, sembuhkan orang sakit dan mengusir setan dan membangkitkan orang mati. Tapi bagaimana orang Yahudi? Ingat pertanyaan itu, apakah Tuhan akan memberi kembali? Kapan Dia akan memberi kerajaan kepada bangsa Israel? Bangsa Israel yang di Timur Tengah. Itu satu mukjizat ya. Orang Yahudi pada zaman Yesus, mereka pada tahun 70 sesudah Kristus, 40 tahun sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga. Tahun 70 Masehi, Israel diserang oleh Roma. Yerusalem hancur. Orang Yahudi dibunuh dan mereka disebarkan. Dan bukan lagi satu bangsa sampai tahun 1948. Dan mereka kembali dari 4 penjuru bumi, luar biasa menjadi satu. Jadi orang Yahudi, mereka adalah bangsa yang dipilih oleh Allah, bangsa yang sulung. Dan itulah satu rahasia yang tidak ada waktu untuk dijelaskan hari ini. Satu rahasia di dalam firman Tuhan yang Paulus jelaskan di dalam, nanti boleh baca di rumah, Efesus pasal 3, dia menjelaskan, dan juga di dalam Roma pasal 11 dia jelaskan bagi kerajaan Allah yang mulai dengan bangsa Israel adalah seperti satu pohon zaitun. Waktu Yesus datang, orang Yahudi yang tidak percaya dikerak. Mereka seperti cabang asli, ya, tapi dikerak, dibuang. Dan orang dari bangsa-bangsa adalah seperti cabang dari pohon liar, bangsa-bangsa yang ditolak oleh Tuhan. Mereka dicangkokkan
ke dalam pohon zaitun itu. Tuhan hanya punya satu pohon zaitun. Tuhan hanya punya satu kerajaan. Dan kita makan dan kita menerima dari kekayaan orang Yahudi, yaitu yang dijelaskan dalam perjanjian lama. Jangan salah dengan itu. Bagaimana orang Yahudi? Tuhan masih cinta mereka dan Dia akan beri kesempatan lagi untuk mereka dicangkokkan kembali. Dan kita akan lihat, saya yakin sudah mulai terjadi, banyak orang Yahudi kembali kepada Kristus. Dan satu hari mereka kelak banyak sekali akan terima Yesus dan mereka akan bergabung lagi dengan kita. Itu yang pengajaran Roma 11 dan Efesus 3. Tapi Yesus sudah bicara tentang ini dalam Lukas 13 ayat 28. Dia berkata, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi apabila kamu orang Yahudi, kamu ahli-ahli Torah, kamu orang Farisi, orang Saduki, para imam, kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi. Oh, ini adalah orang kudus dari perjanjian lama, orang yang percaya dalam perjanjian lama. Kamu akan melihat mereka dalam kerajaan Allah. Tapi kamu sendiri, orang Yahudi yang tidak percaya, akan dicampakkan keluar. Ayat 29. Dan kamu akan melihat orang akan datang dari timur, dari China, dari Indonesia, dari India, dan barat, dari Eropa, dari Amerika, Australia, Kanada, Selandia Baru, dan dari utara, dari Rusia, dari bangsa-bangsa di utara, dan selatan, dari Afrika, dari Amerika Selatan, dan mereka orang dari bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa di dunia yang bukan Yahudi. Dan kamu akan melihat mereka akan duduk makan di mana? Di dalam kerajaan Allah. Allah hanya punya satu kerajaan. Itu terdiri dari semua orang yang percaya. Dari orang Yahudi dan orang dari bangsa-bangsa. Yesus juga menjelaskan dalam Matius 21 ayat 43. Ya, itu. Sebab itu aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu. Orang Farisi, orang Saduki, para imam, para orang Lewi, para orang Israel yang tidak percaya akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan. Satu kerajaan yang penuh dengan orang yang kudus, yang hidup benar, yang cinta kebenaran, yang menyembah Tuhan dan bukan berhala, yang menyembah Tuhan dan menyembah Dia dalam kebenaran dan di dalam roh. Suatu bangsa yang terdiri dari orang dari segala bangsa. Bagaimana kerajaan itu akan datang? Lukas 17 ayat 20. Atas pertanyaan orang-orang Farisi apabila kerajaan Allah akan datang, Yesus menjawab kepadanya, kerajaan Allah datang tanpa tanda-tanda lahiriah. Tidak akan ada tentara yang akan datang untuk mendirikan kerajaan Allah. Tidak akan datang unsur-unsur pemerintahan. Tidak ada kabinet dari kerajaan Allah. Itu akan datang tanpa tanda lahiriah. Juga ayat 21, orang
Orang tidak dapat mengatakan, lihat, ia ada di sini, atau ia ada di sana, kerajaan Allah di Australia, tidak. Kerajaan Allah di Manado, tidak. Kerajaan Allah di Amerika, tidak. Atau di Kanada, tidak. Sebab sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Di antara kamu. Karena Yesus mau datang sebagai Raja dan dia duduk dengan kami, ya. Bukan hanya orang yang duduk di depan, dia juga datang kepada yang di belakang. Karena dia ada di antara kita. Dia mengasihi kita semua, dan yang dia cari adalah supaya kita ada hubungan pribadi. Saya tidak tahu Ibu, tapi Yesus dia tahu kita semua, dia cinta kita semua, dan dia mau supaya ada hubungan yang pribadi. Itulah kerajaan Allah. Kita adalah anak-anaknya yang dia sungguh mengasihi, dan dia mau tinggal di antara kami. Jadi satu rahasia yang disebut, ini rahasia bangsa Israel yang saya sudah sebut. Saya kira saya tidak mau bicara lagi tentang itu, karena itu adalah yang dijelaskan dalam Roma 11. Saya pikir saudara bisa baca, ya, di rumah. Roma 11. Inilah rahasia ini. Sudah baca rahasia ini? Sebagian dari Israel telah menjadi tegar, sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Israel masih ada banyak orang Israel yang ada di sana sekarang yang tegar. Mereka tidak mau terima Yesus. Waktu tahun 48 di Yerusalem hanya ada 2-3 orang yang adalah Kristen. Sekarang ada ribuan. Kami sudah ke sana ketemu orang Kristen, orang Yahudi, orang Arab menyembah Tuhan bersama. Mereka tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Jadi ini yang cerita tentang pohon zaitun. Israel satu pohon. Sebagian Israel menjadi tegar dan dikerat. Ayat 17. Sebagian dari cabang-cabang pohon zaitun, yaitu orang-orang Yahudi, sudah dikerat. Bangsa yang bukan Yahudi akan dicangkokkan. Roma 11 ayat 17. Dan pada bekas keratan itu dicangkokkan cabang pohon zaitun liar menjadi satu dengan mereka, dan kita menikmati pohon itu. Roma 11 ayat 17. Saudara dicangkokkan di situ supaya saudara menikmati segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Inilah rahasia Allah, bahwa kita yang dicangkokkan ke dalam pohon Israel, kerajaan Israel, kita menikmati segala yang baik. Apa yang baik di situ? Itulah segala kekayaan firman Allah dalam perjanjian lama. Itulah perjanjian dalam perjanjian lama. Itulah semua yang ditulis di situ. Itu adalah kekayaan. Itu adalah pelajaran. Kita perlu pelajari perjanjian lama. Amin. Mau mengerti kerajaan Allah, rahasia, mau mengetahui, baca Kejadian, Keluaran, Imamat Lewi, Bilangan, Ulangan. Bacalah semuanya. Kalau mau mengerti kehendak Allah, baca sejarah Israel dari 5 kitab pertama, dari Joshua
dan hakim-hakim dan roh. Belajar tentang raja-raja dalam Samuel, di dalam kitab raja-raja, di dalam kitab Tawarikh. Baca sejarah Israel di dalam pembuangan. Esther, Ezra, Nehemia. Kalau mau mengerti kekayaan kerajaan Allah, baca kitab puisi, Ayub, penderitaan, Mazmur, pujian penyembahan, Amsal, hikmat dari Allah, pengkhotbah, hikmat dari manusia, dan Kidung Agung tentang kasih di antara pengantin perempuan dan pengantin laki-laki. Baca semua, baca 17 kitab Nabi. Ini semua adalah segala yang baik dari kehidupan rohani orang-orang Yahudi. Kita adalah waris dari segala janji Allah. Kita adalah benih Abraham. Karena semua orang percaya adalah di dalam Kristus dan menerima segala janji yang di dalam firman Tuhan. Inilah kerajaan Allah. Apakah saudara mau baca firman-Nya? Menerima segala kekayaan ini dari orang Yahudi? Mau dipenuhi dengan kuasa-Nya? Inilah yang Tuhan rindukan. Dia menciptakan manusia menurut gambarnya, menurut rupanya. Mengapa? Supaya dia boleh bergaul dengan kita. Inilah makna, mengerti rahasianya. Kita bergaul dengan dia. Kita hidup dengan dia. Wow, senang hidup dengan Yesus? Saya senang hidup dengan suami saya. Senang. Kita bergaul tiap hari. Kita ada hubungan yang kita menikmati. Kita tidak mau berpisah. Kita mau bersama. Itulah gambar tentang rahasia Kristus dan gereja. Hubungan suami istri dikatakan itulah gambar tentang hubungan, itulah suatu rahasia besar tentang hubungan Kristus dan jemaat. Jadi Tuhan mau kita bergaul dengan dia, hidup bersama dengan dia, mengasihi dia dengan segala kekuatan dan segala yang ada di dalam kita. Dan kalau kita mengasihi dia, kita juga akan saling mengasihi dia. Tidak akan mengampuni, tidak pernah akan simpan kemarahan, tidak pernah akan merasa tersinggung dan tidak mau mengampuni orang. Karena kita ada dalam kerajaan Allah. Kita hidup dengan Allah, bergaul dengan dia. Jadi dia ada di tengah-tengah kita, itulah kerajaan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk rahasia kerajaan-Mu. Kami mohon Tuhan, Engkau akan membuka hati kami untuk mengerti dan mengetahui segala rahasia-Mu Tuhan. Supaya kami boleh bergaul dengan Engkau setiap hari. Terima kasih Tuhan. Amin.